Peran besar perempuan dalam perjalanan sejarah Indonesia tidak bisa dianggap sebelah mata. Meski lebih sering dipaksa keadaan untuk hanya berkutat dalam bidang domestik, tidak sedikit perempuan yang ikut menggagas ide, pemikiran, dan berbagai terobosan dalam perkembangan masyarakat. Di Jawa Tengah misalnya, ada nama Raden Ayu Kartini, adik tokoh emansipasi perempuan R.A. Kartini yang dikenal aktif menyumbangkan berbagai pemikiran dan melakukan berbagai aksi nyata untuk memajukan kehidupan masyarakat Bumi Putra. Dalam lintasan sejarah, nama Raden Ayu Kartini kerap dikenang karena sejumlah hal. Pertama, dan terutama karena takdir hidupnya sebagai adik pahlawan emansipasi perempuan R.A. Kartini. Kedua, karena jejak kegiatan sosialnya seperti mendirikan sekolah perempuan dan rumah sakit di Tegal, Jawa Tengah. Serta ketiga, karena tragedi yang pernah dialaminya saat menjadi korban revolusi sosial pasca proklamasi kemerdekaan di wilayah pesisir utara Jawa Tengah yang dikenal sebagai peristiwa 3 daerah. Sebetulnya Kartini itu bisa lebih eksis gitu ya, tetapi orang lebih mengenal Kartini. Jadi kalau nggak menyebutin kata Kartini nggak dikenal, ya kan? Begitu. Jadi ketika nyebut Kartini siapa? Nah, Kartini adiknya Kartini. Oh, adiknya Kartini. Gitu. Itu yang dimaksud dengan ada bayang-bayang. Raden Ayu Kartini lahir di Jepara, sebuah kota di wilayah pantai utara Jawa Tengah yang telah dikenal sebagai salah satu kota pelabuhan penting di Jawa sejak abad ke-16. Kartini yang merupakan adik kandung R.A. Kartini adalah putri ketujuh Bupati Jepara, Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat. Putri ketiga, maksudnya sebetulnya di atasnya Kartini ada Sulastri, kemudian Kartini, kemudian Kardina, kemudian Sumatri, dan Kartina, gitu. Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat, ayah Kartini, dikenal sangat memperhatikan pendidikan anak-anaknya. Sebagaimana Kartini, Rukmini, Kartini sempat mengenyam pendidikan di Europees Lagere School atau ELS, pendidikan dasar setingkat SD. Di luar pendidikan formal, ayah mereka juga mengundang guru les, sehingga seluruh anaknya mendapatkan pendidikan dan wawasan yang mumpuni. Itu terjadi. Kartini bisa menjadi seperti ini, Kartini bisa menjadi seperti ini, itu karena peran besar dari bapaknya dan kakaknya, Sosrokartono. Dua orang laki-laki yang mereka sayangi, yang bagi Kartini itu berperan besar. Dan berperan besar bagi pemikirannya, bagi kesempatannya dia menulis, mereka berkarya gitu. Sama seperti perempuan ningrat di Jawa pada zamannya, Kartini bersama adiknya Rukmini kemudian masuk ke kamar pingitan menyusul kakaknya Kartini yang sudah menjalani masa pingitan terlebih dahulu. Meski berada di dalam kamar pingitan, Kartini kemudian menularkan kebiasaan membacanya pada dua adiknya, Kardina dan Rukmini. Ide dan gagasannya tentang kemajuan wanita juga ikut tertanam pada Kardina dan Rukmini. Kelak kemudian mereka dikenal dengan sebutan Het Klaverblad atau daun semanggi yang berarti 3 saudara. Kartini menularkan pemikirannya ke adik-adiknya dan akhirnya mereka menjadi seperti satu banget itu loh. Jadi satu bagian dari, mereka suka disebut Het Klaverblad van Jepara. Het Klaverblad itu daun semanggi. Jadi 3 serangkai, 3 daun dari satu daun semanggi. Kebetulan kakaknya itu Sosrokartono memberikan buku-buku yang bisa mereka baca. Yang pertama itu tentunya Kartini, karena Kartini lebih dahulu masuk ke ruang pingitan. Kemudian kedua adiknya masuk, kemudian semua diminta untuk membaca buku-buku daripada cuma hanya diam saja, jadi diminta untuk membaca buku-buku yang disediakan oleh Sosrokartono. Sehingga membuat
Wawasan Kartini terutama itu lebih maju ke depan dan bisa mengetahui bahwa di luar sana itu para wanita itu jauh lebih maju daripada di wanita-wanita pribumi pada umumnya. Kardina akhirnya dipinang oleh Raden Mas Haryono yang kala itu menjabat sebagai Pati di Kadipaten Pemalang, Jawa Tengah. Mereka menikah pada 23 Januari 1903. Usai menikah, Kardina dibawa suaminya ke Pemalang. Dengan antusias, ia mendidik ketiga anak tirinya. Bagi Kardina, tidak ada yang lebih baik dari pendidikan seorang ibu yang telah tercerdaskan. Beliau juga sebetulnya ingin menerapkan apa yang menjadi cita-cita kakaknya. Tetapi masyarakatnya masih kolot, masih feodal, jadi belum bisa melakukan hal itu. Dia mulai dengan mengajarkan menulis Jawa kepada ketiga anak dari suaminya itu. Nggak lama kemudian ada keluarga-keluarga yang mengetahui hal itu, lalu mengirimkan putra-putranya itu ke Kardina untuk diajari sekalian. Juni 1908, Kardina pindah ke Tegal, mengikuti suaminya yang kala itu resmi menjabat menjadi Bupati Tegal. Posisinya sebagai istri bupati membuatnya lebih leluasa dalam mendorong anak-anaknya agar mengenyam pendidikan yang lebih tinggi. Setelah suaminya diangkat jadi bupati dan mereka pindah ke Tegal, situasi yang sama masih dihadapi oleh Kardina. Namun sedikit demi sedikit suaminya mulai tertarik dengan apa yang dilakukan oleh Kardina, sehingga sangat mendukung. Kalau suami sudah mendukung, tentunya dan sebagai istri bupati akan lebih mudah untuk merangkul atau kasarnya menyuruh ya. Ayo kita anak-anaknya supaya sekolah, supaya pandai, jadi seperti merayu atau apa seperti itu sehingga lebih mudah. Ketika R.A. Kartini meninggal pada 17 September 1904, kebiasaan Kartini berkorespondensi dengan Nyonya Ambendanon diteruskan oleh Kardina. Sama dengan Kartini, kepada Ambendanon, Kardina juga kerap menyampaikan keprihatinannya terkait jurang kesenjangan pendidikan antara orang Belanda dengan orang Bumi Putra. Keprihatinan ini misalnya bisa ditemukan dalam surat Kardina bertanggal 15 Juli 1911. Jadi rumah sakit ini dibiayai oleh beliau dari hasil karya tulisannya, buku, kurang lebih 16.000 gulden. Meski belum ditetapkan sebagai pahlawan nasional, jejak perjuangan dan pengabdian Raden Ayu Kardina pada masyarakat hingga kini masih bisa kita temukan. Perjuangan yang dilandasi niat untuk mewujudkan cita-cita almarhumah kakaknya R.A. Kartini ini diupayakan Kardina lewat berbagai kontribusi pemikiran dan aktivitasnya di bidang pendidikan, kesehatan, pelayanan umum, dan kesenian. Kardina memulai perjuangannya dengan mendirikan sekolah kepandaian putri, Wismo Pranowo. Saat itu, Kardina hanya membebankan 50 sen bagi mereka yang mampu membayar. Nama Wisma Pranowo itu diberikan oleh mertuanya dengan murid sekitar 200-an. Hampir sama seperti yang diajarkan itu, jadi pelajaran bahasa Jawa, kemudian juga ada bahasa Belanda sedikit, kemudian hal-hal yang bersifat kerumah tanggaan, yaitu seperti tadi, masak, menjahit, gitu, mengurus keuangan, keuangan rumah tangga maksudnya, gitu, dan mengaji. Di sekolah Wisma Pranowo itu diajarkan membatik, diajarkan masak-memasak, kemudian kerajinan. Nah, hasil-hasil dari sekolah itu setiap 3 bulan sekali dipamerkan di alun-alun. Bahkan kadang-kala pameran itu keluar kota, karya-karya mereka itu. Jadi wanita Tegal yang sekolah di situ waktu itu cukup produktif lah.
Selain mengajar, Kardina juga aktif menulis buku. Ia menulis buku dengan 2 tema berbeda, yakni seni membatik dan resep makanan. Hasil penjualan buku-buku yang ditulis Kardina dengan 2 bahasa berbeda ini dipergunakan untuk membantu pendanaan